usaha UMKM atau ultramikro yang belum bankable atau belum bisa mengakses pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. UMI ini bisa menjadi jembatan kepada para penerima bantuan sosial ini untuk mengakses pembiayaan, karena tadi 2 poin tadi kan dia syaratnya mudah dan diusahakan cepat. Nah, sebenarnya peran kita ya Mbak Prima di Kementerian Keuangan, yang pertama tadi tentunya BLUPIP tadi itu sebagai pengelola dana bergulir untuk pembiayaan UMI ini. Nah, kemudian kita di Kementerian Keuangan juga mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. KUR itu adalah pembiayaan atau modal kerja yang diberikan kepada individu atau perorangan, bisa juga badan usaha atau kelompok usaha juga bisa, yang mempunyai usaha yang produktif. Nanti itu yang kata kuncinya, ada usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahnya belum cukup. Ngopi Seduh, ngobrol pintar, treasuri, dan keuangan handal. Halo Sobat Kame semuanya, selamat datang di Ngopi Seduh, ngobrol pintar, treasuri, dan keuangan handal. Episode yang pertama ini, karena kita lagi di Pontianak nih, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak berpantun gitu ya. Oke, jadi aku mau pantun sedikit nih. Jalan-jalan sambil main-main, cakep. Pulangnya nggak lupa beli bakmi. Nah, artinya daripada bingung mau ngapain, yuk ngobrol asik seputar pembiayaan UMI. Ngapalinya lama tuh ya? Iya, ngapalinya lama sekali nih Pak. Kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Oh ya, tadi apanya Sobat Kame ya? Iya, Sobat Kame Pak. Sobat Kame semua izin. Ini kebetulan saya Muhammad Ulil Albab, kebetulan sebagai Kepala Seksi PPA 2C di Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selama ini kebetulan kami mendapatkan tugas ya terkait, salah satunya antara lain terkait pelaksanaan KUR, UMI, dan juga terkait pemberdayaan UMKM, Mbak Prima. Iya. Ya, betul. Oh, kita lagi ngobrol bersama Bapak Ulil Albab, Kepala Seksi PPA 2C. Dan ini kita mau ngapain ya Pak sebenarnya di sini ya Pak? Belum memperkenalkan hostnya. Oh, saya dulu ya. Iya. Perkenalkan, ini saya Adi Prima Latifa, biasanya itu dipanggil Prima. Saya sebenarnya adalah pelaksananya dari Pak Ulil Albab ini gitu. Satu tim ya? Iya, betul. Oh iya Pak, kemarin kita ini ya Pak, sosialisasi bimbingan teknis di Jakarta itu ya Pak. Betul. Dan kita mendapatkan tugas apa ya Pak itu terkait pembiayaan ini? Salah satunya inilah kita ngobrol ini menyampaikan ke mungkin rekan-rekan UMKM atau stakeholder lainnya terkait ya UMI, terkait UMKM, kemudian mungkin KUR juga ya. Tapi untuk kali ini mungkin kita bahas terkait UMI ya Mbak Prima ya. Oh iya. Oke. Betul. Siap. Mungkin sobat-sobat kami di sini belum mengerti tuh artinya KUR itu apa, artinya pembiayaan ultramikro itu apa. Nah, boleh dijelaskan Bapak apa itu pembiayaan ultramikro seperti itu? Jadi gini Mbak Prima, kalau UMI sendiri kan kepanjangannya ultramikro ya. Jadi ya UMI itu sebenarnya adalah dana bergulir gitu yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Nah, PIP itu adalah salah satu PLU ke Sobat Kame di Kementerian Keuangan. Itu tugasnya adalah menyalurkan pembiayaan bagi para pelaku usaha ultramikro. Terlebih lagi usaha UMKM atau ultramikro yang belum bankable atau belum bisa mengakses pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan lainnya, seperti itu Mbak. Ya. Kalau
tujuannya itu sendiri apa ya Pak, pembiayaan ultramikro itu? Nah, Sobat Kame, kalau tujuannya pembiayaan ultramikro itu ada beberapa ya. Yang pertama tentunya menyediakan akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Nah, itu yang jadi kata kunci kan, cepat dan juga mudah dari persyaratannya ya. Nah, kemudian juga menambah jumlah wirausaha yang dapat mengakses pembiayaan. Nah, kemudian juga di samping itu juga bisa menjadi jembatan Mbak Prima, atau sebagai para penerima bantuan sosial. Kalau Mbak Prima tahu, selama ini penerima bansos kan ada yang menerima PKH, ada yang KUP, ada yang BPNT. Itu kan masyarakat miskin ya. Miskin kan dalam arti yang dapat secara umum kan berarti yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu dapat dikategorikan masyarakat miskin. Lah untuk itu UMI ini bisa menjadi jembatan kepada para penerima bantuan sosial ini untuk mengakses pembiayaan, karena tadi 2 poin tadi kan dia syaratnya mudah dan diusahakan cepat dapat diakses oleh para pelaku usaha yang tentunya sebagian besar masih sangat kecil ya, karena sesuai namanya tadi ultramikro. Nah, seperti itu Mbak. Jadi tadi pembiayaan ultramikro itu untuk usaha-usaha yang belum bankable gitu ya Pak. Kalau karakteristik usaha ultramikro yang belum bankable itu seperti apa? Ya, jadi karakteristik ultramikro ya. Iya, betul. Itu ada beberapa Mbak Prima. Yang pertama itu kebanyakan pelaku usaha ultramikro ini legalitas usahanya belum ada. Jadi seperti NIP, NPWP mereka belum punya. Kemudian terkait dengan perizinan ya, mungkin izin PIRT, BPOM, atau mungkin sertifikasi halal. Nah, itu mereka juga rata-rata belum memiliki. Nah, kemudian sebagian besar usahanya itu dilakukan masih secara individu. Jadi mereka sebagian besar itu nggak punya pegawai atau tenaga kerja. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Nah, kemudian dari jenis komoditas atau produk yang dihasilkan itu juga bermacam-macam Mbak Prima, Sobat Kame. Jadi kebanyakan pelaku usaha mikro ini produk usahanya itu ganti-ganti, jadi tidak tetap. Mungkin semisal pedagang buah ya, ketika dia mungkin musim buah rambutan, mereka jual rambutan. Tapi mungkin ketika tidak sedang musim buah tapi cuacanya panas, mungkin jualan es. Nah, seperti itu. Jadi mereka usahanya itu berganti-ganti produknya, termasuk dari tempat usahanya. Ya, tempat usahanya rata-rata juga berpindah-pindah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait administrasi. Itu yang bersangkutan itu administrasinya belum bagus Mbak. Jadi antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya itu kadang-kala masih bercampur gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya usaha ultramikro itu belum bankable. Tadi sebagai akibat dari tidak adanya izin usaha, usahanya juga masih produknya ganti-ganti ya. Itu otomatis kan untuk mengakses pembiayaan di bank kan banyak pertimbangan di penyalur ya untuk memberikan pembiayaan. Kalau belum bankable berarti mungkin dari sisi legalitas tadi belum ada, dan juga dari sisi produktivitas usahanya ya belum memungkinkan untuk dibiayai oleh perbankan. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi pembiayaan ultramikro itu untuk usaha-usaha ultramikro yang istilahnya belum bankable gitu ya Pak. Terus usaha-usaha ultramikro atau pelaku usaha ini seperti apa sih? Dan siapa sih yang berhak menerima pembiayaan ultramikro ini? Nah, kalau kita berbicara mengenai siapa yang berhak Mbak Prima, itu sebenarnya syaratnya cukup mudah ya untuk dapat mengakses pembiayaan UMI atau ultramikro ini. Yang pertama ya tentunya harus warga negara Indonesia ya. Jadi kalau warga negara asing nggak boleh, orang Jepang, orang Amerika nggak boleh, harus WNI. Ya, itu ditunjukkan dengan adanya NIK, nomor induk kependudukan. Itu berarti yang bersangkutan kan harus memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia. Ya, nah, kemudian yang kedua yaitu syaratnya yang bersangkutan tidak boleh dalam waktu yang bersamaan ya menerima pinjaman atau pembiayaan kredit program yang lain. Dalam hal ini kan salah satu pembiayaan kredit program yang diberikan pemerintah adalah KUR. Berarti untuk memperoleh akses pembiayaan UMI
yang tadi pertama punya KTP atau sebagai WNI dan juga tidak boleh sedang dalam menerima pembiayaan KUR seperti itu. Tadi Bapak sebutkan itu SIKP ya Bapak ya? Betul. Sistem Informasi Kredit Program. Kalau itu seperti apa Pak itu sistemnya? Nah, kalau SIKP sendiri itu Mbak Prima itu kan suatu sistem informasi ya. Yang di situ menata usahakan dan memberikan informasi terkait penyaluran kredit program. Itu ada 2 macam Mbak. SIKP itu untuk kredit usaha rakyat, sedangkan untuk UMI itu disebutnya SIKP UMI atau Sistem Informasi Kredit Program untuk Ultramikro. Jadi ada 2 ya Bapak ya, SIKP KUR dan SIKP UMI. SIKP KUR untuk kredit usaha rakyat, terus SIKP UMI untuk Ultramikro gitu ya Pak. Oke, siap, baik. Terus kemudian ini siapa aja yang kalau misalkan nih sobat-sobat kami ada yang mau mengakses pembiayaan Ultramikro, bagaimana cara untuk mendapatkannya atau mekanismenya seperti apa itu Bapak? Nah, sobat kami semua dan Mbak Prima, ini kan pembiayaan UMI tadi yang saya sampaikan ya, itu kan disalurkan atau dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Ini salah satu BLU di Kementerian Keuangan atau bahasa kerennya itu SMV itu. SMV. SMV itu kepanjangannya Special Mission Vehicle, itu bahasa Jepang ya? Bukan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris dong Bapak, bukan. SMV itu. Nah, itu disalurkan ke penerima tidak langsung dari PIP-nya tapi melalui lembaga keuangan bukan bank. Nah, jadi yang lembaga keuangan tapi bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank. LKPB istilahnya atau singkatannya. Nah, LKPB itu harus memenuhi kriteria Mbak Prima dan sobat kami untuk apa? Untuk dapat menjadi penyalur UMI tadi. Nah, salah satu syaratnya yaitu berpengalaman dalam pembiayaan UMKM. Jadi harus pengalaman Mbak Prima. Jadi nggak boleh yang LKPP yang masih fresh graduate baru berdiri, belum berpengalaman untuk menyalurkan pembiayaan, dia ujuk-ujuk jadi penyalur UMI. Itu nggak bisa. Jadi harus sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua tentunya sehat. Nah, sehat jasmani dan rohani ya. Bukan ya. Jadi sehat dan berkinerja. Tentunya berkinerja sebagai lembaga keuangan ya, itu kinerjanya baik. Nah, kemudian yang terakhir dia dapat terkoneksi dengan sistem yang tadi saya sampaikan, SIKP. Nah, kemudian kalau terkait mekanisme sendiri Mbak Prima, penyalurannya itu ada yang langsung dan juga tidak langsung. Nah, untuk yang langsung itu kalau di Kalbar ya itu disalurkan melalui 2 lembaga, itu Pegadaian dan juga PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. PT Pegadaian sama PT PNM. Nah, kemudian untuk yang pola tidak langsung itu menggunakan lembaga linkex. Itu contohnya adalah koperasi dan juga LKM. LKM tahu nggak Mbak? Apa itu Pak? LKM? Lembaga Keuangan Mikro. Oh iya. Jadi bisa koperasi atau LKM. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri itu ada beberapa koperasi yang menyalurkan UMI ya. Itu ada KSPS BMT UGT Sitogiri, atau kalau tidak salah itu sudah ada nomenklatur baru, infonya itu menjadi KSPS BMT UGT Nusantara. Tapi mungkin beberapa masyarakat umum taunya koperasi Sitogiri gitu ya. Masih Sitogiri gitu ya Pak ya. Dan yang kedua yaitu ada juga KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera atau BUS. BUS itu temannya truk ya, bukan ya? Iya, bukan. Itu singkatan Mbak, Bina Umat Sejahtera. Bina Umat Sejahtera. Nah, seperti itu. Oke, jadi kawan-kawan kami semuanya kalau misalkan mau untuk mengakses pembiayaan Ultramikro bisa ke 4 lembaga penyalur yang tadi disebutkan ya Pak. Kalau di Kalimantan Barat ada PT Pegadaian, PT PNM, terus KSPS BMT UGT Sitogiri yang sekarang udah berubah nomenklaturnya menjadi KSPS BMT Nusantara. Terus ada KSPPS Bina Umat Sejahtera ya Bapak ya. Oke, baik. Jadi sobat kami semuanya bisa langsung menuju ke koperasi atau lembaga penyaluran terdekat gitu. Terus kemudian nih Pak, dari lembaga penyalur yang tadi apakah ada pendampingan usaha kepada pelaku usaha yang menjadi debiturnya gitu Pak? Nah, ini salah satu Mbak Prima yang menjadi istilahnya
ciri khas dari pembiayaan ultramikro ya. Jadi para penyalur ini memang sebenarnya diberikan kewajiban untuk menyediakan pendampingan kepada para penerima UMI tadi. Nah, pendampingannya seperti apa? Yang pertama itu terkait motivasi usaha. Jadi memberikan motivasi kepada para debitur UMI ini, kemudian juga konsultasi terkait usahanya seperti apa, kemudian peningkatan kapasitas SDM. Nah ini macam-macam Mbak Prima dan sobat kami semua. Ini peningkatan kapasitas SDM ini bisa mungkin terkait pelatihan, barangkali mungkin packaging, terkait manajemen keuangan sederhana seperti itu ya, dan mungkin kebutuhan pengembangan SDM bagi pelaku UMKM atau debitur UMI-nya ini ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Kemudian pengawasan terhadap debitur dan juga bisa dalam bentuk lainnya. Bahkan salah satu di antara penyalur UMI ini Mbak Prima itu kan dia ada semacam pendamping untuk satu kelompok itu. Jadi didampingi oleh dari lembaga penyalur. Itu ada pertemuan rutinnya, bahkan seperti itu ada di salah satu atau beberapa penyalur. Baik. Jadi nggak perlu khawatir ya sobat kami semuanya kalau misalkan pelaku usaha nanti takut-takut nih, nanti gimana bisa bayar apa enggak. Tenang aja sobat kami semuanya, pasti akan didampingi oleh lembaga penyalur yang menjadi penyalur pembiayaan UMI saudara. Oke, seperti itu. Terus nih Pak, kita kan sebagai Kementerian Keuangan ya Bapak ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, peran dari Kanwil ataupun KPPN sebagai Kementerian Keuangan yang menjadi PIC dalam pembiayaan ultramikro itu apa sih Bapak? Nah, sebenarnya peran kita ya Mbak Prima di Kementerian Keuangan, yang pertama tadi tentunya BLUPIP tadi itu sebagai pengelola dana bergulir untuk pembiayaan UMI ini. Nah, kemudian kita di Kementerian Keuangan juga mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kalau terkait dengan regulasinya sendiri kan Mbak Prima ada PMK 193 ya tahun 2020 itu terkait dengan pembiayaan ultramikro. Nah, kemudian terkait Monef ini Mbak Prima dan sobat kami semua, itu ada peraturan dirjen yang baru yaitu Per 06 tahun 2022. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa ada beberapa tugas atau fungsi Kementerian Keuangan terutama yang di daerah ya, yaitu Kanwil, kita, dan KPPN. Nah, kemudian Monef ini dilaksanakan utamanya sebenarnya di KPPN Mbak Prima, yaitu dilaksanakan oleh seksi bank selama ini. Nah, itu ada dua secara umum, yaitu terkait monitoring ketepatan data dan juga terkait dengan pengukuran Mbak Prima, pengukuran nilai keekonomian dari debitur UMI itu. Nah, itu terdiri dari dua, itu survei online dan juga survei baseline. Atau kebalik ya, baseline dulu baru online. Jadi online itu dilakukan ketika debitur yang sudah disurvei baseline itu nanti 1 tahun berikutnya ya, itu akan disurvei lagi untuk online-nya, perkembangannya seperti apa setelah diberikan pembiayaan UMI tersebut. Nah, kemudian juga dari sisi Kanwil Mbak Prima, di bidang PPA 2 juga di Per 06 tahun 2022 ini juga diatur nanti. Karena selama ini ketika masih Per 25 tahun 2018 kan fungsi Monefnya Kanwil masih belum terlalu kelihatan Mbak ya. Nah, Per 06 ini nanti Kanwil DJPB juga akan diberikan tugas untuk istilahnya dia melaksanakan survei responden pembanding, bukan pendampingnya. Nah, ini pembanding. Kalau pembanding itu dilakukan oleh Kanwil itu secara semesteran, itu mulai tahun 2023 semester 2 ya kalau tidak salah. Nah, itu nanti itu untuk mengukur dampak pembiayaan UMI terhadap debitur itu seperti apa, karena ini kan dilakukan terhadap debitur yang non UMI ya sobat kami semua. Jadi nanti bisa menjadi pembanding dari nilai keekonomian debitur yang dilakukan KPPN. Oh, ini kalau pembiayaan UMI seperti ini, kalau non UMI seperti ini ya. Nanti mungkin dapat dianalisa ya. Oh, ternyata perbandingan antara yang mendapatkan pembiayaan UMI dan non UMI seperti ini. Nah, kemudian survei responden pembanding itu dilakukan terhadap debitur yang tidak menerima UMI maupun KUR paling tidak selama 12 bulan terakhir. Jadi nggak boleh menerima KUR. Gitu ya? Ya, betul.
Seperti itu Mbak. Oke, jadi Monef yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPPN sama Kanwil itu, kalau KPPN tadi ada ini ya Pak, apa yang namanya monitoring ketepatan data dari penyalur. Terus kemudian ada pengukuran nilai keekonomian debitur dilakukan dari survei baseline dan inline. Kemudian nantinya Kanwil DJPB juga akan melakukan survei responden pembanding ya Pak. Gitu. Oke, baik. Terus kalau dari segi peraturannya sendiri, apakah ada peraturan yang terbaru gitu Pak terkait pembiayaan ultramikro ini? Ya, tadi saya sampaikan ya Pak, kalau terkait dengan pembiayaan uminya sendiri itu kita masih mengacu pada PMK 193 tahun 2020. Ya, di situ memang sejak tahun 2021 ya berlaku itu sudah membukakan penyaluran supaya penyaluran UMI ini lebih luas lagi, termasuk memungkinkan untuk lembaga keuangan bukan bank untuk diberi kesempatan menjadi penyalur UMI yang baru. Seperti itu. Di samping sekarang kan baru ada PT Pegadaian, PNM, Koperasi Sidogiri tadi Nusantara, dan juga KSPS BUS. Nah, nanti dimungkinkan kalau di wilayah Kalbar ini juga lembaga keuangan bukan bank lain yang kira-kira memenuhi persyaratan untuk menjadi penyalur UMI dipersilakan gitu untuk dapat menyalurkan UMI juga. Jadi ikut berpartisipasi mendukung UMKM dalam melakukan penyaluran pembiayaan UMI ini Mbak. Lah adapun aturan yang baru tadi terkait Monef tadi ada memang sebagai pengganti per 25 tahun 2018 itu per 06 lengkapnya ya per Dirjen Perbendaraan nomor 06 tahun 2022 Sobat Kame. Nah itu memang ada beberapa perubahan. Yang pertama terkait monitoring ketepatan data Mbak Prima dan Sobat Kame semua. Yang perubahan yang pertama itu terkait dengan indikator yang dicocokkan datanya. Jadi kalau di per 25 tahun 2018 itu yang dicocokkan datanya itu tanggal jatuh tempo dan skema pembiayaan, dirubah di per 06 tahun 2022 ini diganti dengan tenor pembiayaan. Baik. Nah, kemudian ketika di per 25 itu belum mengakomodir tadi terkait lembaga LKPP non afiliasi ya. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan mungkin terlewat ya, kalau LKPP kan ada yang afiliasi pemerintah dan non afiliasi. Kalau yang contohnya afiliasi pemerintah itu yang PNM dengan Pegadaian. Ada juga lembaga yang non afiliasi. Lah ini di per 06 ini sudah mengakomodir nanti ditambahkan sampel untuk LKPP yang non afiliasi pemerintah. Nah, seperti itu Mbak Prima. Nah, kemudian perubahan selanjutnya itu juga terkait dengan pengukuran nilai keekonomian debitur tadi. Tadi kan yang berubah ada tiga komponen ya. Yang pertama indikator NKD-nya. Kalau di per 25 itu ada indikator namanya mengukur terkait perubahan kendaraan operasional dari debitur. Nah, di per 06 2022 ini Sobat Kame itu sudah tidak ada lagi. Jadi untuk indikator kendaraan operasional itu tidak ada lagi. Nah, kemudian uji dampaknya. Kalau uji dampak di per 25 itu menggunakan uji baseline dan juga endline. Dia istilahnya ini istilah bahasa anunya ya, agak susahnya itu longitudinal studies gitu ya. Ini saya susah banget ya Pak. Susah juga ini. Belibet itu Pak. Soalnya lidah Jawa ini Pak. Susah ini. Kemudian di per 06 itu nanti uji baseline dan endline-nya dengan ditambahkan kontrol group, yaitu longitudinal dan juga adanya cross section. Nah, kemudian metode sampling-nya kalau yang di per 25 tadi hanya sampling sederhana atau maaf random sampling ya. Kalau di per 06 nanti ada yang namanya proporsional random sampling. Nah, ini kenapa kok diadakan perubahan seperti itu Sobat Kame dan Mbak Primanya? Itu yang pertama ini menurut hasil studi ya, bukan saya menurut saya ini hasil studinya Melbourne Microfinance Institute ya. Itu karena yang indikator kendaraan tadi ternyata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dari debitur. Nah, kemudian tadi terkait penggunaan control gap tadi itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan debitur yang tidak mendapatkan pembiayaan UMI. Jadi sebagai pembanding tadi antara yang UMI dan non UMI. Nah, kemudian terkait metode samplingnya itu memang disempurnakan. Yang tadi simple random sampling menjadi proporsional random sampling. Kemudian satu lagi Mbak perubahannya terkait pelaksanaan Monef. Yang tadinya di per 25 tahun 2018 itu Kanwil
dalam melakukan monef itu perannya belum banyak ya. Nah, nanti diberikan peran yang lebih banyak lagi, yaitu melakukan survei responden pembanding yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti itu, Pak. Wah, ini informasinya sangat lengkap sekali ya sobat kami semuanya. Berhubung ini agak serut ya Bapak, boleh minum dulu Bapak? Ya, silakan. Silakan Pak, diminum dulu. Ini muknya kebetulan dari survei KUR ya. Ngobrol-ngobrol tuh Pak, kemarin ada teman saya itu yang tanya, dia tuh bingung, ditanyain sama temennya gini, ini saya kalau misalkan punya usaha ini lebih baik ngakses pembiayaan ultramikro atau KUR gitu ya Pak. Jadi bedanya KUR sama pembiayaan ultramikro sendiri itu apa Bapak ya? Nah, ini Mbak Prima dan sobat kami semua. Jadi kalau yang tadi masih ada mungkin para pelaku usaha atau UMKM yang bingung ya, ini ada KUR, ada program pemerintahnya, ada KUR, ada pembiayaan UMI, ini yang seperti apa itu. Jadi mungkin kalau KUR sendiri Mbak Prima, mungkin dari KUR dulu ya. KUR itu adalah pembiayaan atau modal kerja yang diberikan kepada individu atau perseorangan, bisa juga badan usaha atau kelompok usaha juga bisa, yang mempunyai usaha yang produktif. Nanti itu yang kata kuncinya, ada usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Jadi kalau agunan itu kan kalau mungkin sobat kami belum tahu ya, agunan tambahan itu berarti agunan yang bukan dari usahanya. Jadi kalau agunan yang biasa kan dari usahanya itu, tapi kalau agunan tambahannya bisa dari aset lainnya, misal sertifikat tanah atau PPKP atau yang lain, tergantung dari persyaratan penyalur KUR itu. Nah, kemudian kalau UMI sendiri tadi yang sudah saya sampaikan juga Mbak Prima dan sobat kami, itu kan diberikan kepada usaha ultramikro. Jadi dari jenis usahanya sudah beda ya. Yang tadi ada mikro dan ultramikro. Ultramikro yang tadi saya sampaikan, dia legalitasnya belum ada, kemudian dari sisi produknya juga gitu produknya juga masih belum jelas, dia tidak selamanya sama yang dia hasilkan atau dia jual gitu ya, termasuk tempat usahanya dan lain-lain tadi. Dan juga yang bersangkutan itu belum bankable. Ya karena tadi akibat dari yang tadi belum ada izinnya dan segala macam, dari sisi usahanya juga belum benar-benar mapan, akhirnya untuk mengakses pembiayaan bank itu merasa kesulitan. Makanya tadi pemerintah menyediakan pembiayaan UMI untuk mengakomodir para pelaku usaha atau UMKM yang seperti itu, yang ultramikro dan dia belum bisa mengakses perbankan atau belum bankable ya. Nah, kalau UMI sendiri Mbak Prima dan sobat kami itu kan plafonnya dibatasi sampai dengan 20 juta. Nah, kalau KUR ini plafonnya itu bisa sampai 500 juta. Itu tergantung ya, ada namanya KUR super mikro atau supermi, kemudian KUR mikro, KUR kecil, KUR TKI dan juga KUR khusus seperti itu. Jadi kalau KUR itu segmennya macam-macam. Gitu ya, kalau UMI ya itu saja sih. Intinya untuk ultramikro yang belum mengakses pembiayaan KUR atau belum bankable seperti itu. Nah, kalau mekanisme sendiri tadi yang Mbak Prima saya sampaikan itu, kalau KUR itu lewat lembaga penyalur dan kebanyakan ini perbankan ya. Ada juga saat ini Pegadaian Syariah. Nah, kalau UMI tadi sobat kami dan Mbak Prima itu disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Seperti itu, Mbak. Kalau dari plafonnya Bapak, perbedaannya berapa ya Pak ya? Tadi saya sampaikan kalau UMI 20 juta maksimal. Kalau KUR 0 sampai 500. Nanti juta ya, Pak, KUR dibedakan lagi segmennya, ada KUR supermi, mikro, kecil, khusus, dan tenaga kerja masing-masing beda. Baik. Ini informasinya sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Will menjelaskan dengan sangat padat, singkat dan jelas gitu ya. Terakhir ini Bapak, harapannya bagaimana terkait dengan program pembiayaan ultramikro? Nah, kalau bicara UMKM ya Mbak Prima dan sobat kami di Kalimantan Barat itu kan, kalau menurut data Dinas Koperasi UKM Provinsi ya, itu kan per Agustus itu kan data UMKM di Kalimantan Barat itu sekitar 195.000. Nah, itu kan terbagi di mikro, kecil dan menengah. Dan di mikro itu sekitar 167.000 sekian gitu ya. Nah, itu kan menurut data SIKP di level Kanwil ya, itu kan menunjukkan bahwa sampai dengan
saat ini per September atau per awal Oktober ini itu data yang mengakses KUR itu UMKM berjumlah 6.000 sekian. Nah, untuk UMI itu 2.000 sekian. Nah, ini kan sekitar kalau dijumlahkan sekitar 8.000-an UMKM ya. Itu kan selisihnya masih jauh Mbak Prima. Yang mikro tadi untuk seluruh Kalbar saja masih 167.000. Sedangkan untuk yang mengakses pembiayaan KUR maupun UMI masih sekitar 8.000 atau sekitar kalau mungkin di persentase sekitar 5%. Nah ini harapannya terkait dengan UMI ini dan juga KUR ya, terlebih lagi khususnya UMI ini, semakin banyak nanti para pelaku usaha UMKM itu dapat mengakses pembiayaan UMI ini. Karena apa? Karena pemerintah sudah memberikan program dan fasilitas untuk KUR ada subsidi, untuk UMI ada berbagai kemudahan, persyaratan dan juga adanya pendampingan dari LKPP Mbak ya. Nah mari kepada Bapak Ibu, Sobat kami semua para pelaku UMKM, bagi yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas usahanya, silakan untuk mengakses pembiayaan UMI ini maupun KUR ya. Dan untuk ultramikro memang bisa nanti mengakses pembiayaan UMI ini. Jadi ketika nanti pembiayaan UMI ini belibet nih Mbak, pembiayaan UMI ini bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan, harapannya juga produktivitas dari UMKM pun meningkat dan UMKM bisa naik kelas Mbak. Ya, harapannya itu UMKM bisa naik kelas ya Bapak ya, dan banyak pelaku usaha yang bisa mengakses pembiayaan pemerintah, pembiayaan ultramikro ataupun pembiayaan KUR gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik, informasinya sangat bermanfaat sekali ya Sobat Kame semuanya dari Bapak Ulil ini. Buat Sobat Kame yang mau mengakses pembiayaan ultramikro bisa langsung menghubungi atau bisa ke penyalur terdekat. Kemudian atau bisa kalau ingin yang bertanya-tanya terlebih dahulu bisa kepoin sosmednya Pusat Investasi Pemerintah ataupun langsung ke Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat gitu. Mungkin untuk episode 1 kali ini sekian gitu ya Pak ya. Terima kasih. Kita bisa lanjutin ke episode berikutnya nanti ya. Oh iya, tunggu masih ada episode kedua dari Sobat Seduh, Ngopi Seduh pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ulil atas informasi yang telah diberikan kepada Sobat kami semuanya. Mungkin sekian ya Bapak dan Sobat kami semuanya. Boleh nanti kita sambung di podcast yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.